Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 221 sampai dengan 230. Video ini juga merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya. Jadi bila kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai videonya, saya cuma ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini. Kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila channel ini update video terbaru. Dan saya sangat berterima kasih bila kalian dapat men-share video-video dari channel ini, dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, dan terima kasih bila kalian menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Miki yang sedang berada di sebuah gedung, di mana Miki sedang melihat ke arah luar jendela. Di sana Kokonoi bertanya tentang apa yang sedang Miki pikirkan, dan Miki hanya berkata bahwa hujan turun sangat deras malam itu. Miki juga berkata kepada Kokonoi bahwa dia memiliki firasat buruk tentang malam tersebut. Di taman hiburan, terlihat para pengunjung sedang heran dengan suara keras yang mereka dengar, dan ada salah seorang pengunjung mengatakan bahwa seseorang menembakkan sebuah pistol, akan tetapi beberapa pengunjung lain berkata bahwa perkataannya itu adalah sebuah candaan. Salah seorang pengunjung menunjukkan arah suara keras tersebut berasal, dan beberapa pengunjung lain berkeinginan untuk pergi dari taman hiburan tersebut. Di tempat lain, terlihat Takemichi yang masih berbaring sambil memeluk Senju, dan Draken terlihat menuju arah para gerombolan tersebut sambil bertanya kepada Takemichi, apakah Takemichi baik-baik saja, dan terlihat keempat orang gerombolan tersebut lari setelah mereka melihat Draken. Setelah peristiwa itu selesai, Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Draken karena telah menyelamatkan dia dan Senju dari gerombolan bersenjata tersebut. Sambil menendang pistol yang dijatuhkan salah seorang gerombolan tersebut, Draken mempertanyakan kenapa para gerombolan tersebut berani menyerang menggunakan senjata yang berbahaya tersebut. Melihat situasi yang sudah aman, Takemichi bertanya kepada Senju tentang keadaannya, dan Senju berkata bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa Senju baik-baik saja, Takemichi bertanya kepada Draken, kenapa Draken bisa berada di taman hiburan, dan Draken pun berkata kepada Takemichi bahwa dia mendapatkan info dari Inupi, yang mana Inupi mendengar di suatu tempat bahwa ada beberapa orang yang berencana menyerang Takemichi malam ini, dan Inupi juga mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke taman hiburan. Takemichi terlihat heran dengan apa yang telah terjadi dan tidak menyangka bahwa para gerombolan tersebut benar-benar ingin mencoba membunuh Takemichi. Mendengar hal tersebut, Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa mereka adalah anak-anak dari geng Rokuhara Tandai, dan Draken berkata kepada Takemichi bahwa Takemichi sekarang telah menyandang gelar yang cukup tinggi di kalangan para berandalan. Draken juga berkata bahwa mereka akan ketakutan apabila mendengar Takemichi telah bergabung dengan geng Brahman. Takemichi menyadari bahwa mereka melakukan hal sejauh itu karena gelar yang Takemichi dapatkan. Draken berkata kepada Takemichi bahwa perang tiga dewa mungkin bukan konflik berandalan biasa lagi. Draken berkata bahwa mereka terlibat dengan suatu bisnis dan ada suatu perusahaan yang berinvestasi di dalamnya. Draken juga mengatakan bahwa mereka memiliki tampilan berbeda di mata mereka, dan Takemichi penasaran apakah yang akan terjadi di kemudian hari. Akan tetapi Draken mengatakan bahwa Miki melihat hal ini akan terjadi. Setelah mendengar hal tersebut dari Draken, Takemichi mengatakan kepada Draken bahwa hal tersebut cukup mereka berdua yang tahu, dan Takemichi mengatakan kepada Draken bahwa dia barusan dapat melihat masa depan. Mendengar hal tersebut membuat Draken terkejut. Takemichi menceritakan kepada Draken tentang apa yang dia lihat. Yang mana, di masa depan, Senju mati karena melindungi Takemichi. Takemichi juga mengatakan kepada Draken bahwa dia telah mencegah hal mengerikan tersebut terjadi. Melihat Takemichi dan Draken mengobrol berdua, Senju menanyakan tentang apa yang mereka bicarakan, akan tetapi Draken dan Takemichi tidak mengubris ucapan dari Senju. Malah Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Draken, karena berkat Drakenlah semua itu bisa dicegah.
Takemichi berkata kepada Draken bahwa mereka telah berhasil mengubah salah satu masa depan yang akan terjadi. Sambil tersenyum, Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia sangat senang mendengar hal tersebut. Sambil mendekat ke arah Draken dan Takemichi, Senju menyarankan kepada mereka untuk pergi dari taman hiburan sebelum seseorang mendatangi mereka, dan Takemichi setuju dengan saran Senju. Terlihat Takemichi dan Senju berlari di tengah hujan yang deras, akan tetapi Takemichi melihat ke arah Draken yang ada di belakangnya. Melihat Draken yang hanya diam, Takemichi memanggil Draken, akan tetapi Draken malah menitipkan pesan untuk Miki kepada Takemichi. Dan pesan yang ingin Draken sampaikan bahwa Miki jangan lagi menyebabkan terlalu banyak masalah. Takemichi heran dengan perkataan Draken tersebut, dan Takemichi mengatakan bahwa Draken sendirilah yang harus menyampaikan pesan tersebut. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Takemichi melihat Draken yang tiba-tiba rubuh dan terkapar di tanah. Dan Draken berkata kepada Takemichi bahwa peran dia telah selesai, dan Draken berkata bahwa dia telah selesai melakukan semua hal yang perlu dia lakukan. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Takemichi dan Senju yang terdiam melihat Draken yang terbaring di tanah. Apakah Draken benar-benar akan mati? Suasana hujan yang sedang berlangsung, dan di sana Draken mulai tidak dapat mendengar dan Draken juga mulai tidak dapat menggerakkan tangannya. Selain tidak dapat mendengar dan menggerakkan tangannya, Draken juga merasa pandangannya mulai kabur. Di sana terlihat Takemichi yang sedang memanggil Draken, dan Draken merasakan bahwa ekspresi yang Takemichi keluarkan sangat mengerikan. Di sana Takemichi berkata kepada Draken bahwa dia telah memanggil ambulan, dan Takemichi juga berkata bahwa Senju sedang pergi untuk mencari bantuan. Sambil tersenyum, Takemichi berkata kepada Draken bahwa semua akan baik-baik saja, karena Takemichi berkata bahwa dia akan menyelamatkan Draken. Dan setelah mendengar perkataan dari Takemichi, Draken merasa bahwa kondisinya sedang sekarat, dan hal tersebut dia katakan kepada Takemichi. Sambil mencucurkan air matanya, Takemichi kesal atas apa yang barusan Draken katakan. Dan Takemichi meminta Draken untuk tidak berkata seperti itu. Takemichi menyemangati Draken bahwa besok semua akan baik-baik saja, dan sambil menatap langit, Draken memanggil Takemichi. Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia jangan menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi hari ini. Draken juga berkata bahwa semua ini terjadi bukan karena Takemichi kembali ke masa lalu, akan tetapi ini semua karena kemauan Draken sendiri. Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya adalah penyelamat hidup Draken, dan Draken dengan senang hati mempertaruhkan hidupnya untuk Takemichi. Sambil menahan air matanya, Takemichi mengatakan bahwa dia mengerti maksud dari perkataan Draken. Dan Draken menceritakan tentang masa lalunya pada saat sekolah dasar, di mana Draken mengatakan bahwa saat itu dia sering mengalami kekalahan saat berkelahi. Mendengar hal tersebut membuat Takemichi kaget. Draken juga berkata bahwa dia sering bermain dengan orang yang lebih tua darinya, dan pada saat Draken kalah, Draken akan merangkak ke tanah dan menatap langit seperti yang sedang terjadi kepada Draken saat ini. Saat Draken melihat langit, Draken merasakan semua hal menjadi tidak relevan baginya. Draken merasakan kedamaian saat melihat langit. Takemichi yang mendengar perkataan Draken berkata bahwa dia sedikit mengerti dengan rasa yang diungkapkan oleh Draken. Dan Draken melanjutkan perkataannya. Draken berkata bahwa Miki tidak pernah melihat langit seperti dirinya. Draken berkata bahwa hal tersebut sangat memalukan. Draken berkata itu karena Miki tidak pernah mengalami kekalahan. Draken kembali memanggil Takemichi, dan berkata bahwa Draken benar-benar menyukai Miki. Draken juga berkata bahwa dia heran dengan Miki yang mampu menampung semua beban itu di pundaknya, dan Draken telah melalui semua itu bersama Miki. Dan Draken berharap bahwa dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu Miki. Dan kembali Draken memanggil Takemichi. Draken meminta sesuatu hal kepada Takemichi. Sambil meneteskan air mata, Draken meminta Takemichi untuk menjaga Miki. Sambil menahan air matanya, Takemichi berjanji akan mengabulkan permintaan Draken. Dan chapter kali ini ditutup dengan wasiat yang Draken berikan kepada Takemichi. Apakah Draken bisa diselamatkan?
Apakah Senju dapat membawa bantuan tepat waktu? Draken yang sedang diangkut oleh petugas, terlihat di sana Takemichi dan Senju menangis sambil memanggil Draken. Dan Draken pun merasa penglihatannya makin lama semakin kabur, sampai pada akhirnya Draken teringat kepada masa lalunya, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2005, di mana para founder dari geng Toman sedang mengendari motor menuju pantai. Saat di perjalanan Draken bertanya kepada Baji tentang insiden Olympus, dan Baji pun menjawab bahwa mereka berhasil menghajar musuhnya dengan sangat mudah, dan terlihat Shifuyu membenarkan apa yang dikatakan oleh Baji. Shifuyu berkata bahwa semua lawan yang melawan Baji berakhir dengan kondisi telanjang. Shifuyu juga berkata bahwa dia menghajar semua lawan mereka pada insiden tersebut. Mendengar hal tersebut, Draken memberikan saran kepada Shifuyu agar tidak berlebihan dalam mengikuti perintah dari Baji. Draken juga menanyakan kepada Souta dan Nahoya tentang kejadian Nitoro Akasaka. Nahoya mengatakan bahwa mereka berhasil menghajar semua lawannya, dan Souta mengatakan bahwa Nahoya berlebihan dalam menghajar mereka. Souta juga mengatakan bahwa dirinya berusaha mati-matian dalam menghentikan sikap berlebihan dari Nahoya. Payan, Panchin, Shiba dan Mitsuya mengatakan bahwa Miki sebagai bos mereka telah membuat Toman menjadi semakin besar setiap harinya, dan semua itu berkat kekuatan yang dimiliki oleh Miki. Draken juga berkata kepada mereka bahwa wajah baru Toman adalah Miki yang tidak terkalahkan, karena terlalu asik mengobrol membuat mereka tertinggal dari Miki, dan karena hal tersebut, Miki pun berkata kepada mereka bahwa mereka terlalu lambat seperti kura-kura, dan mereka akan terlambat untuk melihat matahari terbit bila tetap mengendari motor dengan kecepatan seperti itu, dan akhirnya terlihat mereka telah sampai di tujuan mereka. Terlihat Draken kagum dengan bintang yang sangat indah pada malam tersebut. Di sana juga terlihat Baji yang sangat kedinginan, dan Baji memerintahkan Shifuyu dan Hakai untuk membeli sesuatu yang dapat menghangatkan tubuh mereka. Karena merasa hari sangat dingin, para anggota Toman memutuskan untuk berlari di pantai untuk membuat tubuh mereka hangat. Di sana juga kita mengetahui bahwa tidak semua anggota geng Toman yang pergi. Ada divisi kelima dari geng Toman yang tidak ikut serta untuk melihat matahari terbit dari pinggir pantai. Setelah pergi untuk berbelanja ke minimarket, Hakai dan Shifuyu datang dan berkumpul bersama mereka. Setelah selesai menghangatkan tubuh mereka dengan berlarian, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan pada saat itu Mitsuya merasa bahwa langit semakin terang. Akan tetapi Draken melihat ke arah Miki yang sendiri di anjungan pantai dan menghampirinya. Draken bertanya kepada Miki tentang apa yang sedang dia pikirkan saat itu. Mendengar hal tersebut, Miki pun menjawab bahwa matahari telah terbit. Setelah matahari mulai terbit, terlihat mereka sangat kagum dengan keindahan yang ditimbulkan ketika matahari terbit. Miki pun melanjutkan perkataannya dan berkata bahwa dirinya ingin menaklukkan seluruh dunia. Setelah mendengar perkataan dari Miki, Draken berkata bahwa tahun tersebut mereka akan menaklukkan seluruh negara Jepang. Dan kenangan terakhir yang Draken lihat adalah kenangannya dulu bersama Toman. Pada saat setelah Draken mengenang kembali masa lalunya bersama Toman, dengan kondisi berbaring, Draken mengatakan kepada Emma untuk menunggu dia, dan Draken melihat bayangan dirinya yang sedang berjalan dengan Emma sambil berpegangan tangan. Di sisi lain, di mana terlihat situasi di lokasi persembunyian geng Rokuhara Tandai. Di sana Saut menghajar orang-orang yang menembak Draken, dan Saut bertanya kepada mereka tentang maksud mereka menembak Draken. Akan tetapi bukannya marah, Saut mengatakan kepada mereka bahwa kerja mereka sangat bagus. Ini agak sedikit kontra dengan tindakan Saut, di mana seharusnya apabila seseorang telah melakukan pekerjaan dengan sangat bagus, mereka akan menerima hadiah dari kerja keras mereka, bukan mendapatkan pukulan ke tubuh mereka. Di taman hiburan, Senju menegur Takemichi yang pergi menuju arah keluar taman hiburan. Setelah Takemichi mengetahui keadaan Draken saat ini, petugas medis ambulan mengatakan bahwa nyawa Draken tidak bisa terselamatkan. Jadi dalam chapter ini kita telah mengetahui dan memastikan bahwa Draken telah mati akibat tembakan yang dia terima dari anggota geng Rokuhara Tandai. Mendengar dirinya dipanggil oleh Senju membuat Takemichi berhenti dan tersadar dari lamunannya. Senju bertanya kepada Takemichi tentang tindakan selanjutnya yang akan mereka ambil. Akan tetapi Takemichi belum fokus dan sadar dengan keadaan yang sekarang sedang mereka alami.
terlihat ada seseorang dari Brahman yang melangkah ke arah Senju dan Takemichi, dan orang tersebut adalah Takeomi. Takeomi bertanya kepada mereka apakah benar geng Rokuhara Tandai benar-benar yang telah membunuh Draken. Takeomi juga menanyakan perihal hal tersebut dapat terjadi. Karena sangat kesal dengan hal tersebut, Takeomi memutuskan untuk membalas dendam kepada geng Rokuhara Tandai atas perbuatan mereka yang membunuh Draken. Takeomi juga meminta Benkei yang mengikutinya untuk mengumpulkan seluruh anggota geng Brahman. Akan tetapi Senju melarang dan berkata kepada Takeomi bahwa saat ini mereka tidak dapat melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Takeomi heran dan bertanya kepada Senju kapan waktunya mereka akan bertindak untuk membalaskan dendam mereka kepada geng Rokuhara Tandai atas kematian Draken. Dan terlihat Senju dan Takeomi ribut karena hal tersebut. Takeomi mengatakan kepada Senju bahwa saat ini semua bukan lagi hal untuk menjadi nomor satu di Tokyo. Akan tetapi hal ini telah berubah menjadi pertempuran pertumpahan darah yang membuat seluruh geng Brahman marah. Saat situasi sedang ribut, terlihat ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Dan orang tersebut adalah Saut berserta geng Rokuhara Tandai. Saut mengatakan kepada Brahman bahwa Rokuhara Tandai saat ini datang untuk ke pemakaman Draken. Dan Saut mengatakan kepada geng Brahman untuk memulai pertempurannya saat itu juga. Mendengar hal tersebut membuat Takeomi kesal. Dan Takeomi menerima tantangan Saut untuk bertempur saat itu juga. Akan tetapi mereka semua berhenti karena mendengar suara motor yang sangat mereka kenal. Suara motor tersebut membuat Senju kaget dan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kedatangan orang tersebut. Dan orang tersebut adalah Miki. Kedatangan Miki membuat seluruh orang yang berada di sana terkejut. Termasuk juga Takemichi yang kaget dengan kedatangan Miki di sana. Akan tetapi Miki tidak datang sendiri, melainkan Miki membawa seluruh anggota geng Kanto bersama dia. Dan pada lokasi tersebut terlihat ketiga geng terbesar di Jepang telah berkumpul dalam satu tempat, yang membuat Senju kaget. Melihat kondisi tersebut, Takemichi mengatakan kepada Miki bahwa saat ini Miki tidak dapat melakukan pertarungan di sana. Akan tetapi Takeomi memberikan semangat kepada anggota geng Brahman bahwa pertarungan tersebut untuk membalaskan dendam mereka akibat kematian Draken. Saut juga berteriak dan mengatakan bahwa perang tiga dewa dimulai. Dan mendengar hal tersebut membuat Sanzu semangat dan mengatakan kepada seluruh anggota geng Kanto untuk membunuh semua lawannya. Dan akhirnya pertempuran ketiganya pun terjadi. Di sana Takeomi mengatakan kepada geng Kanto untuk pergi dari sana. Takeomi juga mengatakan bahwa geng Kanto telah mengabaikan Draken selama ini. Melihat hal tersebut, Senju mengatakan kepada anak buahnya untuk berhenti bertempur. Dan Senju juga mengatakan bahwa mereka tidak boleh dikendalikan oleh amarah mereka. Di sisi lain, Miki mengatakan kepada Kokonoi untuk mengamati situasi saat ini. Dan Kokonoi menanyakan pergerakan Miki atas situasi yang terjadi saat ini. Akan tetapi Miki mengatakan untuk menyerahkan semuanya kepada Haruchiyo dan lainnya. Mendengar hal tersebut sentak membuat Kokonoi kaget atas jawaban Miki dan bertanya kepada Miki, apakah Miki tidak peduli tentang hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Kokonoi, Miki malah menanyakan tentang apa yang dimaksud oleh Kokonoi. Dan terlihat Takemichi heran dengan tanggapan Miki kepada situasi yang terjadi saat ini. Di sisi lainnya, Saut mengatakan kepada mantan anak buah Tenjiku untuk melupakan geng Kanto Manji. Saut juga mengatakan bahwa sangat jarang melihat Akashi bersikap gaduh seperti saat ini. Saut juga mengatakan bahwa sangat menyenangkan bila mereka dapat mengalahkan Brahman terlebih dahulu. Dan terlihat Kakucho, Mochi dan Haitani bersaudara mengerti dengan instruksi yang disampaikan oleh Saut. Melihat Saut berkata seperti itu membuat Akashi marah dan berlari ke arah Saut. Akan tetapi para anak buah geng Rokuhara mencoba untuk menghentikan tindakan Akashi yang mencoba untuk mendekati Saut. Melihat Akashi yang sedang emosi, membuat Senju berlari ke arah Akashi dan ingin menghentikan Akashi. Akan tetapi langkah Senju dihentikan oleh Waka. Waka mengatakan kepada Senju untuk tidak terlibat dalam perkelahian Akashi. Waka juga mengatakan kepada Senju bahwa pertarungan kali ini bukan pertarungan biasa, akan tetapi pertarungan ini adalah karena nyawa seseorang baru saja direnggut.
dan orang itu adalah Draken. Takemichi dan Senju hanya terdiam setelah mendengar perkataan Waka, dan Waka meminta Takemichi untuk menjaga Sang Ratu Brahman, yang dimana orang yang Waka maksud adalah Senju. Setelah mengatakan hal tersebut, Waka mengajak Benkei untuk ke pertarungan bersamanya. Terlihat Akashi masih mencoba untuk mendekati Shout, akan tetapi para anggota dari Rokuhara masih mencoba untuk menghalangi tindakan Akashi. Akashi menanyakan kepada Shout tentang maksud mereka membunuh Draken. Akashi juga mengatakan bahwa Draken bukanlah anggota resmi Brahman. Akashi mengatakan bahwa seharusnya jika Rokuhara ingin membunuh seseorang, orang tersebut adalah dirinya. Dan Akashi berteriak kepada anggota Rokuhara untuk melepaskan dirinya. Mendengar semua perkataan Akashi membuat Shout berjalan menuju Akashi. Dan saat berada di depan Akashi, sambil bersiap melayangkan pukulannya kepada Akashi, Shout mengatakan bahwa saat ini perang sedang terjadi, dan Shout mengarahkan tinjunya ke arah Akashi, akan tetapi Benkei menghalangi pukulan tersebut. Benkei mengatakan bahwa untuk seukuran Shout, pukulan tersebut sangatlah lemah, dan terlihat Waka melompat dari belakang Benkei ke arah Shout, dan Waka pun melayangkan tendangannya ke kepala Shout yang membuat Shout bergerak mundur dari tempatnya. Waka juga mengatakan kepada Shout bahwa mereka bertiga yang akan menghadapi Shout. Di sisi lain terlihat Kakucho sedang menghajar anak buah dari geng Kanto dan mengarahkan tujuannya ke arah Miki. Kakucho berpikir kenapa Miki tidak bergerak dari tempatnya berdiri saat ini, akan tetapi tiba-tiba dari arah lain, Sanzu menghampiri Kakucho sambil mengarahkan senjatanya ke arah kepala Kakucho yang membuat Kakucho jatuh. Sanzu juga berkata bahwa tidak peduli sekuat apa Kakucho berkelahi, akan lebih mudah dalam mengalahkan musuh menggunakan senjata, akan tetapi Sanzu kaget dengan seseorang yang muncul dari belakang tubuhnya, dan orang tersebut adalah Haitani Ran. Haitani Ran langsung menghajar kepala Sanzu menggunakan tongkatnya, dan Haitani Ran juga mengatakan bahwa, itu juga berlaku untukmu. Di sisi lainnya, terlihat Mochi sedang menghajar anak buah dari geng Kanto, dan Mochi mengatakan bahwa anak buah Miki tidak terlalu menantang untuknya. Mendengar hal tersebut membuat anak buah Miki ketakutan, dan mereka mengatakan bahwa kekuatan para eksekutif Rokuhara berada di level yang berbeda dari diri mereka. Di tempat Benkei, Waka, Takeomi dan Shout berada, terlihat Takeomi yang masih kesal terhadap Shout, dan Benkei mengatakan kepada Waka bahwa Takeomi telah kehilangan ketenangannya dalam pertarungan ini. Shout mengatakan bahwa Benkei dan Waka telah mengalahkan 100 anggota miliknya. Shout juga mengagumi mereka berdua karena nama besar mereka berdua yang sering disebut orang dengan duo terhebat. Terlihat para anggota Rokuhara heran dengan ketenangan yang dimiliki Benkei dan Waka, dan Senju menjelaskan kepada Takemichi bahwa sebelum Waka dan Benkei bergabung di geng Black Dragon generasi pertama, keduanya membagi wilayah kekuasaan di Kanto. Senju juga menjelaskan bahwa Kanto dulu dibagi dua bagian, bagian timur dan bagian barat. Di sisi barat Kanto terdapat sebuah geng bernama Ragnarok dengan jumlah anggota mencapai 600 orang dan menguasai sebagian besar negara mereka. Pemimpin mereka diceritakan pernah berjalan dengan berlumuran darah lawan-lawannya. Dia juga disebut dengan sebutan tebing merah, dan dia adalah Arashi Keizu atau saat ini dikenal dengan nama Benkei. Dan untuk menyaingi geng Ragnarok, mereka menggabungkan 12 geng di wilayah Kanto Timur dan mereka menamai geng mereka dengan nama Koudo Rengo, yang dipimpin oleh seseorang yang ditakuti. Orang tersebut disebut dengan sebutan macan tutul putih, dan orang tersebut adalah Imaushi Wakasa. Mendengar hal tersebut membuat Takemichi kaget. Takemichi tidak menyangka bahwa kedua orang tersebut dahulunya mempunyai nama sebesar itu, dan Senju mengatakan bahwa kedua geng tersebut dahulu sangat berseteru secara agresif. Akan tetapi ada seseorang yang berhasil menyatukan kedua geng tersebut, seseorang yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang asal-usul dirinya, dan dia adalah Sano Shinichiro. Jadi saat itu geng di Kanto menjadi satu kembali. Senju juga mengatakan bahwa Takeomi pernah mengatakan kalau mereka berdua adalah pertarung terhebat di Jepang. Di sisi lain, Benkei mengatakan kepada Waka bahwa dia sebenarnya ingin menghemat tenaganya sampai saat dia melawan Miki.
Akan tetapi Benkei mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Waka juga mengingatkan Benkei untuk tidak lengah. Waka mengatakan bahwa kekuatan Shout setara dengan kekuatan Miki. Terlihat Shout sangat bersemangat sampai-sampai berteriak. Shout meminta mereka berdua untuk menghadapinya. Mendengar hal tersebut, membuat Benkei dan Waka berlari ke arah Shout. Shout tumbuh. Lokasinya berada di daerah kumuh favelas di Brazil, dan kita juga mengetahui nama sebenarnya dari Terrano Shout adalah Terrano Minami, di mana Terrano Minami tinggal bersama ibunya yang terbaring lemah, dan satu-satunya sumber hiburan yang dimiliki Terrano Minami adalah sebuah piano tua yang telah sumbang. Di sana mereka berdua dirawat oleh seseorang yang bernama Dino. Dino jugalah yang mengajarkan cara hidup di favelas. Terrano Minami merasakan kekerasan pertama kali di umur 5 tahun, dan di umur segitu jugalah Terrano Minami pertama kali membunuh seseorang yang mana dia adalah musuh dari Dino. Nama Shout dia dapat dari Dino setelah dia telah berhasil membunuh musuh Dino, di mana Dino adalah penguasa kota dan seorang gangster terbesar di kota tersebut. Dan setelah itu Shout memperoleh uang dari kerjanya bersama Dino, dan dari situ juga Shout belajar manfaat dari kekerasan. Di umur Shout yang meranjak 12 tahun, Shout membunuh Dino di kamar tidurnya sambil menangis. Dan setelah itu Shout menjadi bos dari geng Dino Shout, dan Shout sukses di umurnya yang masih 12 tahun. Saat umur Shout telah mencapai 14 tahun, seorang musuh dari gengnya menyerang rumah Shout. Akibat penyerangan itu, Shout kehilangan nyawa ibunya dan saat itu juga Shout menjadi yatim piatu. Setelah kejadian itu Shout kembali untuk hidup di Jepang bersama kakek dan neneknya. Pada tahun 2006, terlihat Shout berada di lembaga pemasyarakatan anak. Di sana Shout mengobrol dengan seseorang tentang insiden Kanto, yang mana orang-orang dari Yokohama Tenjiku tiba di lembaga pemasyarakatan anak, dan orang-orang yang masuk ke sana adalah Haitani bersaudara dari Roppongi, Kapten Black Dragon ke-9, Madara Mission, mantan geng Tokyo Manji, Mutu Yasuhiro, Mochizuki Kanji dari Kawasaki, dan mereka berlima adalah aktor utama dari insiden Kanto. Setelah mendengar cerita tersebut, Shout berpikir untuk mengalahkan mereka berlima dan berencana untuk menjadi nomor 1 di Kanto. Pada saat itu Shout memutuskan untuk membangun eranya sendiri di Jepang, dan setelah itu Shout terlihat telah menghajar mereka berlima sekaligus. Pada tahun 2007, Shout bebas dari lembaga pemasyarakatan anak, dan di sana Shout dijemput oleh Haitani bersaudara, Mochi dan Madara Mission, dan pada tahun itu juga Shout mendirikan geng Rokuhara Tandai. Setelah bebas Shout mengatakan kepada Haitani Ran bahwa Shout ingin mengajak Kakucho ke dalam Rokuhara Tandai, akan tetapi Haitani Ran mengatakan bahwa Kakucho tidak akan mendengarkan perkataan Shout. Haitani Ran juga mengatakan bahwa Kakucho sebenarnya bukan bagian dari mereka sebelum Izana menyuruhnya bergabung. Akan tetapi Shout masih bersikeras dan mengatakan dirinya adalah orang yang sangat baik dalam bernegosiasi. Pada pertemuan mereka, Shout berhasil menghajar Kakucho sampai-sampai Kakucho mengakui kekalahannya dari Shout. Dan pada saat itulah Shout mendapatkan gelar sebagai Shout yang tak tertandingi dari Kakucho. Kembali ke masa sekarang, terlihat Benkei dan Wakasa terlihat kelelahan saat melawan Shout. Benkei tidak menyangka bahwa kekuatan Shout layaknya seekor monster baginya, dan dari kejauhan, Kakucho memperhatikan pertarungan mereka bertiga. Kakucho juga mengatakan di dalam hatinya bahwa tidak peduli sekuat apapun duo terkuat Black Dragon generasi pertama, mereka berdua tidak akan pernah menang melawan Terrano Shout. Dan Kakucho juga mengatakan bahwa Shout adalah seorang pria yang sangat kejam dan adalah seorang pria yang sangat mudah dalam mengalahkan para eksekutif dari geng Tenjiku, dan terlihat Shout mengarahkan pukulannya ke arah Waka. Akan tetapi Waka dan Benkei malah maju dan ingin beradu pukulan dengan Shout, dan pertempuran mereka bertiga pun berlangsung, di mana Waka berhasil mengelak pukulan dari Shout dan Waka langsung membalas pukulan tersebut dengan tendangan yang tepat mengarah ke wajah Shout. Tendangan itu Waka lakukan berulang kali, sampai-sampai membuat anggota Rokuhara terkejut dengan kecepatan tendangan milik Waka, dan mereka kaget karena Waka dapat melakukan tendangan saat berada di udara. Di sisi lain Benkei mengarahkan tinjunya ke arah wajah Shout,
yang membuat Shout terpental sejarak 2 meter. Hal itu membuat Takemichi kaget dan mengatakan kekuatan mereka sangat gila. Di sana para anak buah ketiga belah pihak berkata tentang kekuatan yang dimiliki oleh Waka dan Benkei, yang mana Waka memiliki kelincahan yang sangat gila, sedangkan Benkei memiliki kekuatan luar biasa, dan mereka adalah kekuatan dari duo Black Dragon generasi pertama. Di sisi lain Kokonoi menanyakan pendapat Miki tentang keadaan di sana. Kokonoi juga berkata bahwa dengan kondisi saat ini, kemenangan terlihat akan dimiliki oleh geng Brahman. Akan tetapi, Miki meragukan hal tersebut dan menanyakan Kokonoi kembali apakah Kokonoi yakin dengan pendapatnya, dan perkataan Miki membuat Kokonoi kaget. Di sisi lain Shout terlihat bangkit kembali setelah menerima pukulan dari Waka dan Benkei, dan Shout mulai menceritakan tentang kisah masa kecilnya kepada mereka berdua, di mana pada saat umur Shout 12 tahun, Shout memiliki seorang pria yang dia sebut sebagai ayah, dan saat itu Shout memukulnya dengan cinta yang Shout miliki untuknya hingga tewas. Dan kita semua mengetahui bahwa pria yang Shout maksud adalah Dino. Shout juga menjelaskan tentang luka tembak di pundak depannya yang dia miliki. Shout berkata bahwa luka tersebut dia dapat pada saat umur 14 tahun, di mana saat itu terjadi penyerangan di rumah Shout sehingga membuat ibu Shout mati dalam baku tembak tersebut, dan Shout saat itu berjuang antara hidup dan mati dengan luka tembak yang dia miliki, dan Shout merasakan dorongan pada dirinya yang tidak bisa dia tahan. Melihat ekspresi Shout membuat Takemichi mengingat tentang drug impulses milik Miki, dan Shout mendekati Waka dan Benkei. Shout mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali dipukuli oleh Benkei dan Waka, dan dengan beringas, Shout menghajar Benkei dan Waka tanpa henti, hingga terlihat Waka dan Benkei terkapar atas pukulan dari Shout, dan Shout berterima kasih kepada Benkei dan Waka karena desakan yang mereka berikan kepadanya. Shout mengatakan bahwa dia sangat menyukai kekerasan. Shout juga menanyakan kepada Miki tentang arti hal tersebut, dan peristiwa tersebut membuat Takemichi dan Akashi Takeomi kaget. Akashi menyebut Shout adalah seorang monster. Terlihat ada langkah kaki yang mendekati Shout. Orang tersebut adalah Senju. Senju mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Shout, dan Senju memutuskan untuk bertarung melawan Shout. Pemandangan di mana beberapa anggota Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji telah terkapar di aspal, dan terlihat Kakucho berhasil mendekati lokasi Miki berada. Kakucho berkata kepada Miki bahwa Miki tidak seperti dirinya, yang mana Miki hanya menonton pertarungan tersebut di pinggir lapangan, dan Miki pun menjawab bahwa Miki pikir dia hanya bisa duduk dan menonton di sana, tetapi Kakucho berhasil mencoba menghalangi niat Miki. Kakucho berkata kepada Miki bahwa dia selalu ingin melawan Miki, dan terlihat akan terjadi pertarungan antara Kakucho melawan Miki, dan di sisi lain, Senju telah berada langsung di depan Shout. Akan tetapi Takeomi mencoba menghentikan Senju. Takeomi mengatakan bahwa terlalu dini bagi Senju untuk melawan Shout. Takeomi mengatakan bahwa mereka bertiga masih dapat melawan Shout. Akan tetapi Senju menyuruh Takeomi untuk diam. Senju mengatakan bahwa dia tidak ingin pertarungan berjalan seperti saat ini. Sambil melompat ke arah Shout, Senju mengatakan bahwa saat ini Brahman telah selesai. Terlihat Shout juga mengarahkan pukulannya ke arah Senju, dan terlihat pukulan Shout mengenai Senju. Hal tersebut membuat Takeomi dan Takemichi khawatir terhadap Senju. Takeomi kembali meminta Senju untuk berhenti. Takeomi juga mengatakan bahwa Senju jangan meremehkan Waka dan Benkei. Takeomi juga mengatakan bahwa Senju saat ini tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Perkataan Takeomi membuat Takemichi kaget dan Takemichi menanyakan maksud dari perkataan Takeomi. Takeomi mengatakan bahwa Senju melibatkan dirinya dalam perang tiga dewa ini hanya melalui dukungan Black Dragon generasi pertama, dan Senju tidak dapat menghadapi pertarungan ini seorang diri. Mendengar hal tersebut membuat Takemichi merasakan hal buruk. Takeomi mengakui kesalahannya karena dia kehilangan ketenangannya kepada Senju. Takeomi mengatakan kepada Senju untuk tidak melakukan hal yang sama yang dia lakukan, dan meminta Senju untuk mundur dari pertarungan tersebut selagi bisa. Sejenak Senju menutup matanya,
Melihat hal tersebut, South melayangkan lagi pukulannya ke arah Senju, dan setelah Senju membuka matanya, terlihat aura mata yang luar biasa dari Senju. Senju mengatakan di dalam hatinya bahwa sejak kapan dia mulai menghindari potensi di dalam dirinya, dan terlihat Senju menghindari pukulan dari South. Hal tersebut membuat South dan Takeomi terkejut. Sambil memegang tangan South sebagai tumpuannya, Senju melayangkan tendangannya langsung ke arah wajah South. Hal tersebut membuat Takemichi terkejut, dan Senju langsung melayangkan tendangan keduanya ke arah leher South. Flashback ke masa lalu, di mana Takeomi mengatakan kepada Senju bahwa uang adalah kekuatan, dan terlihat Senju membenarkan hal tersebut pada waktu itu. Takeomi menanyakan kepada Senju bahwa seberapa berharganya kekuatan yang Senju miliki. Dan perkataan itu membuat Senju mengatakan di dalam hatinya bahwa dia menyadari kalau kekuatannya dapat membuat Takeomi ke jalan yang salah. Kembali ke pertarungan, terlihat aura dari kekuatan Senju menyelimuti tubuhnya, dan juga terlihat South terkapar akibat kedua tendangan yang Senju layangkan. Melihat hal tersebut membuat Takemichi terkejut dan mengatakan bahwa kekuatan yang Senju miliki sangat gila, dan di akhir chapter ini, terlihat Takeomi terkejut dengan kekuatan yang Senju miliki, dan Senju mengatakan dengan tegas kepada Takeomi bahwa dia adalah bos dari Brahman. Pada chapter 230 dibuka dengan kenangan Takeomi di saat bersama geng Black Dragon generasi pertama, di mana saat itu geng Black Dragon pernah memerintah seluruh geng yang ada di Jepang, dan di sana Takeomi mengisi posisi sebagai wakil kapten dari geng Black Dragon. Takeomi adalah sosok yang ditakuti dan menjadi sosok penentu keputusan setiap konflik yang terjadi. Saat itu Takeomi disebut sebagai dewa perang. Akan tetapi Takeomi merasa seharusnya dia tidak menjadi seseorang yang mendapatkan semua pujian tersebut. Kembali ke masa kanak-kanak Takeomi dan Shinichiro, di mana terlihat Takeomi sedang memanjat untuk mengikuti Shinichiro yang telah berada di kerangka mainan dari pipa besi. Di sana Takeomi merasa hanya selalu menjadi anak yang biasa saja, baik itu dari segi olahraga, maupun dari segi studi. Takeomi merasa dia hanya seperti rata-rata anak seumurannya dan tidak istimewa sama sekali. Akan tetapi Takeomi merasa bahwa teman masa kecilnya Shinichiro memiliki pesona misterius yang menarik orang-orang di sekitar dirinya. Dan di sana Shinichiro berkata kepada Takeomi bahwa dia merasakan angin dari era yang baru. Takeomi melihat bahwa Shinichiro yang mempunyai pesona mengagumkan tidak pernah menggunakannya dalam kekerasan. Takeomi merasakan bahwa perasaan Shinichiro adalah perasaan yang tulus dan baik hati. Shinichiro tidak berkelahi dengan siapapun. Oleh karena Shinichiro selalu kalah dalam pertarungan, Shinichiro juga menjadi anak cengeng di masa kecilnya, dan mereka memanggil Shinichiro kecil dengan sebutan raja yang lemah. Saat remaja, Shinichiro dan Takeomi telah berteman dengan Waka dan Benkei. Shinichiro remaja bahkan dapat membuat Waka dan Benkei yang dulu menjadi lawannya menyukainya, bahkan sampai membuat Waka dan Benkei tertarik dengan Shinichiro. Di saat remaja Shinichiro, Waka menyebut Shinichiro sebagai pecundang dalam perkelahian dan percintaan, dan Takeomi selalu berada di sisi Shinichiro dari masa anak-anak sampai remaja. Di suatu malam di dekat jembatan, Shinichiro mengajak Takeomi, Waka, dan Benkei untuk membuat geng mereka, dan di sana Shinichiro meminta Takeomi untuk menjadi wakilnya di geng yang dia buat. Dan sejenak saat itu Takeomi menjadi wakil kapten dari geng terbesar di Jepang. Mabuk-mabukan dan pujian dari orang-orang sampai membuat Takeomi menjadi sombong. Dan suatu malam, Shinichiro mengatakan kepada Takeomi bahwa dia ingin membubarkan geng Black Dragon, yang mana saat itu geng Black Dragon baru saja mendapatkan pengakuan sebagai geng terkuat di Jepang. Shinichiro mengatakan kepada Takeomi bahwa saat itu tidak ada yang lebih baik dari mereka dan hal tersebut akan membuat mereka hanya akan menindas orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Dan Shinichiro sepertinya tidak menginginkan hal tersebut. Dengan kekuatan dan pengaruh yang Takeomi punya, Takeomi memutuskan untuk melanjutkan kehidupan gengnya. Saat itu Takeomi diperlakukan sebagai VVIP di kota tersebut. Takeomi juga tidak pernah merasakan kekurangan uang saat itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pengaruh Takeomi pun memudar, dan dalam 5 tahun, gaya hidup mewah yang Takeomi miliki pun berakhir, yang mana pada akhirnya Takeomi hanya menyisakan hutang yang menumpuk.
pada saat keadaan hidupnya dalam bahaya. Saat itu sekitar waktu Takeomi mendapatkan berita tentang kematian Shinichiro. Takeomi saat itu terlalu sibuk dengan hidupnya yang berjuang mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya. 5 tahun kemudian di suatu tempat gym, terlihat Senju dan Takeomi sedang mengobrol. Senju mengatakan bahwa dia ingin membawa Miki yang pada saat itu telah mendapatkan gelar yang tak terkalahkan dari geng Tokyo Manji. Dan hal tersebut membuat Takeomi bingung. Senju mengatakan bahwa dia ingin membuat geng miliknya sendiri. Di sana juga Benkei dan Waka mengatakan bahwa Senju memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Dan di gym tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa melawan dirinya. Senju juga menginginkan seseorang yang dapat dia percaya untuk bisa membimbing geng yang akan dia buat. Dan Senju meminta Takeomi untuk mengisi peran tersebut. Takeomi merasa tidak percaya ada yang mau menerima dirinya dengan kondisi bangkrut dan tidak berdaya pada saat itu. Bahkan kondisi Takeomi saat itu berada di titik terendah dari yang terendah. Saat itu Takeomi bersumpah untuk memberikan segala yang dia punya untuk Senju, Waka dan Benkei. Kembali ke masa pertarungan tiga dewa, Takeomi merasa bersalah karena telah menahan bakat dan perkembangan dari Senju. Takeomi merasa bahwa dirinya telah kehilangan semua kepercayaan diri Senju pada dirinya. Di sana Takeomi merasa gagal dalam menjalankan prinsip-prinsip yang ada di Brahman. Takeomi juga mengatakan bahwa dia kehilangan kepercayaan diri Senju pada dirinya pada saat mengajak Draken untuk bergabung dengan Brahman. Mungkin saat itu Takeomi merasa bahwa Draken lebih kuat dari Senju. Akan tetapi Senju mengatakan bahwa Takeomi salah paham terhadap dirinya. Senju juga mengatakan bahwa semua itu bukan salah Takeomi. Senju merasa semua yang terjadi pada Takeomi menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin Brahman, di mana Senju merasa tidak bisa menghentikan perubahan dari Takeomi. Senju juga mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab dengan kematian Draken. Senju merasa kecewa kepada dirinya sebagai pemimpin dari Brahman. Terlihat di sana Saut mulai bangkit dari aspal. Saat itu Senju mengatakan kepada semuanya bahwa hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menjatuhkan Saut. Dan di akhir chapter 230, Saut mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak merasa bersemangat seperti saat ini. Dan Saut menyebut Senju sebagai Senju yang tak tertandingi. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, dan bila kalian berkenan, bisa follow Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.